Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng Ges Khalifah. Sore ini kita berada di Putri Duyung Resort dan kita kedatangan tamu namanya Olfa Alhamid. Selamat datang Olfa di acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng Ges Khalifah. Teman-teman ngopi bareng di tahun 80-an sebuah film judulnya Flashdance. Kalau teman-teman masih ingat, dibintangi oleh seorang perempuan cantik, bintangnya bernama Jennifer Beals. Jennifer Beals itu seorang perempuan membintangi sebuah film, tetapi ketika filmnya itu meledak di seluruh dunia, dia berhenti bermain film untuk meneruskan studinya. Melihat Olfa ini tidak mirip dengan Jennifer Beals, tapi kecantikannya sepertinya lebih daripada Jennifer Beals gitu loh. Mengulang sedikit tentang bagaimana tentang Flashdance, silahkan ditonton aja. Nanti Anda bisa melihat bagaimana perempuan itu di dalam berakting. Dan kira-kira samalah dengan Olfa ini. Olfa adalah putri Indonesia ya? Ya. Putri Indonesia, juga seorang model, tetapi juga kuliahnya sampai di Belanda. Belanda. Ambil apa di Belanda itu? Saya ambil double degree di UI. Jadi ya ekonomi, 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Belanda. 2 tahun di Belanda. Olfa ini teman dari yang berasal dari Papua. Sore ini kita akan bercerita banyak hal tentang apa dan bagaimana Papua. Mungkin temanya bisa dikatakan Papua punya cerita. Hal-hal di balik layar yang selama ini kita tidak mendengar dengan jelas. Karena banyak hal tentang Papua itu yang kita dengar hanya potongan-potongannya saja. Dan tidak mendalam secara sosiologis masyarakat Papua. Sore ini kita akan berbicara itu tentang toleransi, tentang keberagaman, tentang kehangatan di dalam masyarakat Papua dan banyak hal lainnya. Tentu saja juga tentang berbagai hal yang dibutuhkan di Papua sebenarnya apa gitu. Olfa, mungkin diawali dengan ini dulu Olfa. Kamu lahir dan besar di Papua. Kamu sekolah di? Jadi saya lahir di Kaimana di Papua Barat. Sampai SMP saya di Timika, tapi lahir di Kaimana tapi orang tua tinggal di Timika. Jadi saya tumbuh di Timika sampai SMP, SMA-nya saya ke SMA Negeri 5 Surabaya. SMA-nya SMA Negeri 5 Surabaya. Negeri 5 Surabaya. Ya, SMA komplek ya. Nah, setelah itu kamu sering kembali ke Papua? Iya, saya sering sekali ke Papua. 1 tahun bisa 2 kali waktu sekolah. Sekarang bisa kapan aja. Bisa kapan aja. Nah, selama di Papua itu kamu tinggal dan sekolah di sana dan tentu saja bersosialisasi dengan masyarakat. Betul. Ya. Sepertinya apa sih yang kamu ketahui dalam persepsi kamu tentang masyarakat Papua? Damai. Damai. Damai, sejahtera. Jadi saya tuh dari kecil kami tuh tidak, memang pasti ada ya isu-isu atau mungkin ada masalah, tapi saya rasa dimanapun juga seperti itu. Dimanapun ada. Tapi tidak sebesar yang diberitakan gitu loh. Jadi maksud saya kami dari kecil kalau mau melihat the true color of Bhinneka Tunggal Ika, sejatinya Bhinneka Tunggal Ika menurut saya Anda yang nonton ini semua harus ke Papua. Sejatinya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau mau lihat sejatinya Bhinneka Tunggal Ika itu harus ke Papua. Kamu bisa menyatakan statement itu tentu ada latar belakangnya. Karena semua suku ada di Papua. Semua suku ada di Papua. Suku dari Aceh sampai Merauke itu ada di Papua. Oh. Itu segitunya majemuk di Papua itu, segitunya diversity di Papua. Di Papua. Iya. Nah, dan selama ini tidak ada masalah sebenarnya yang begitu besar menurut kami tidak ada. Jadi tidak ada. Mungkin memang yang pas tahun 2019 ya, tapi itu kan ya 1 kali, bukan yang gejolak, iya. Namanya juga hidup bermasyarakat ya Ami ya. Jadi kadang-kadang ada gejolak ya, wajar-wajar saja, tapi tidak yang melulu seperti itu. Tapi kan jadinya orang di luar Papua kan berpikir Papua itu menakutkan banget karena yang diberitakan selalu yang kayak gini kan Ami. Yang kayak gini itu yang selalu negatif, ya, yang anarkis, yang negatif, penembakan, apalah kacau, perang suku dan lain-lain. Padahal tidak setiap hari seperti itu gitu. Nah, kalau tidak setiap hari seperti itu berarti kan jauh yang lebih damainya dibanding yang cuma gejolak. Betul. Saya sampai SMP di sana tuh saya tidak pernah merasakan apapun gitu. Walaupun ibu saya dan bapak saya di sana kan. Tadi mereka sampai sekarang tuh aman-aman saya. Ibu saya malah kalau berangkat meninggalkan Papua cuma seminggu, mama kangen Papua. Karena segitu damainya. Segitu damainya. Iya.
Terus kalau dari sisi geografis Papua itu saya dengar Papua tuh indah sekali. Sangat indah. Apa saja itu berupa keindahannya, pantai kah, gunung kah? Semuanya ada di sana. Jadi apa ya? Saya sudah alhamdulillah sudah ke berbagai negara, Ami. Tapi saya bukan karena saya berasal dari Papua saya bilang ini ya, tapi karena saya sudah melihat banyak negara dengan objektivitas negara itu masing-masing, dan saya rasa Papua tuh emang benar-benar cantik, luar biasa cantik. Teman-teman ngopi bareng yang ngomong ini adalah Olfa Alhamid yang dari Papua. Dia katakan Papua itu benar-benar cantik, dan saya belum melihat, tetapi saya pernah berapa kali melihat tayangan tentang Papua dari teman-teman yang dikirim oleh Indonesia Mengajar ke Papua, dan memang tayangan video itu menggambarkan yang luar biasa, lautnya, gunungnya, lantas hamparan tanahnya memang luar biasa keren sekali gitu kan. Iya. Dan kalau Papua melahirkan perempuan-perempuan cantik seperti Olfa ini wajar sajalah, karena di Papua sana daerahnya memang keren sekali. Nah, dalam konteks itu Olfa ya, menurut kamu apa persoalan terbesar antara masyarakat Papua sebagai sebuah entitas dengan persoalan negara selama ini? Ada komunikasi yang tidak nyambung kah? Ada persepsi yang salah kah? Atau apa yang sebenarnya? Saya rasa persepsi yang salah. Persepsi yang salah. Karena sudah mungkin trauma ya, Ami. Karena maksudnya karena begitu buruknya media menggambarkan Papua, sehingga sebentar, saya harus menggarisbawahi ini. Teman-teman ngopi bareng, ini adalah sebuah kalimat dari orang yang berasal dari Papua menyatakan sebegitu buruknya berita yang diberitakan oleh media tentang Papua. Dan tentu saja dia punya alasan tentang berita-berita semacam itu. Dan forum ini, forum ngopi bareng, adalah bagaimana kita menyatukan sebuah bingkai kenegaraan kita, bagaimana kita menyatukan perasaan kebersamaan kita untuk bagaimana melihat ke depan, bukan melihat ke belakang, apalagi memecah belah. Saya tidak katakan seperti si Anu, tidak. Tapi saya cukup katakan seperti Ade Armando dan kawan-kawan gitu loh. Ini beda. Kalau kita menyatukan, kalau mereka memecah belah. Silakan kita tarik lebih dalam lagi. Begini Ami, jadi saya menceritakan kisah nyata ya Ami. Sampai hari ini saya tuh ya Allah tiap kali mau ngomong tuh saya udah merinding duluan. Kami lebaran ya, aduh pengen nangis. Kami tuh kalau lebaran sholat nih Ami di lapangan. Itu yang jagain sholat itu Nasrani loh. Yang jagain sholat, yang jagain kedamaian, keamanan sholat kami tuh orang Nasrani. Dan tanpa ormas, tanpa apa? Itu kesadaran individu. Bener-bener cuma tanpa datang digerakkan. Iya, bener-bener cuma datang pakai kaos sandal jepit jagain gitu. Kita dibagiin koran, dibagiin tikar untuk jangan di atas tanah. Ini tuh tidak pernah diangkat kan. Cuman taunya aja Papua itu perang suku, Papua itu penembakan, Papua itu KKB, Papua tuh ini. Jangan dong. Jadinya orang mau ke Papua udah takut. Karena media ini cukup besar kan Ami, media itu powerful sekali. Sekarang saya bicara, saya powerless, saya tidak punya kekuatan untuk merangkul Indonesia kan media punya. Tapi yang diangkat itu selalu yang negatifnya. Akhirnya orang pikir udah mahal-mahal ke Papua, menakutkan, ngapain? Padahal tidak seperti itu. Kami lebaran, Nasrani bikinin makanan ngantar ke rumah. Mereka Natal, kami bikinin makanan ngantar ke rumah. Ataupun kami lebaran, kami bagi-bagi ke semua tetangga. Mereka Natal, mereka bagi ke semua tetangga. Ini setiap tahun, setiap saat terjadi seperti ini, Ami. Tradisi semacam itu setiap tahun, setiap saat. Dan saya merasakan lebaran di Jawa tidak seperti lebaran di Papua. Saya kalau lebaran di luar Papua, saya nangis karena kangen. Itu orang dari tetangga, dari rumah satu ke rumah satu, ke rumah satu, ke rumah satu, semuanya melakukan hal itu. Saya pengen nangis ngomong ini. Karena benar-benar itu kejadian, tapi di sana tidak, tapi di media tidak pernah ngangkat ini. Saya tuh sakit hati ya, kayak kecewa sebenarnya. Harusnya kan ini tuh diangkat. Belum lagi saya tuh kena rasisme terus-menerus kan, kena diskriminasi terus-menerus di luar Papua. Jadi saya pikir, this is so unfair. Kita tuh tinggal di negara yang sangat majemuk. Kenapa cuman di Jawa aja yang kita dengar kasusnya di Papua? Orang Jakarta curhat, Papua dengar. Papua curhat, Jakarta nggak dengar. Jadi saya pikir ini harus dirombak, nggak bisa kayak gini gitu. Teman-teman ngopi bareng, saya terpukau, bukan hanya terpukau, tetapi merasakan bagaimana
suara hati dari Olpa ini, dan saya punya sedikit cerita tentang apa yang dikatakan Olpa, pengalaman saya di Jakarta. Dan tentu saja kalau Olpa itu suaranya bagus, bicaranya sangat sopan dan santun. Kalau saya ingin mengatakan secara lugas dan tegas, sama seperti yang kamu katakan Olpa, saya lahir dan besar di Jakarta, tempatnya itu di Ledjen Suprapto Senen. Tetangga saya itu toko Banciang, anak yang paling kecilnya itu dengan saya namanya Alyuk. Di depan rumah saya itu toko Juni, anak-anaknya namanya Apin, Aceh, Afa. Di sebelahnya lagi toko Juli, namanya Alut. Jadi itu teman-teman semuanya Tionghoa. Dari masih kita kecil, kalau habis, terutama di bulan puasa ya, habis terawih kita bermain galasin dengan mereka. Jadi di Jakarta itu yang namanya pluralisme, toleransi itu tidak perlu diajarkan, udah inherent. Gitu. Nah, lantas kalau Lebaran, sama seperti yang kamu ceritakan, ibu saya membuat ketupat, saya mengantar ke rumah tetangga, membagikan kepada tetangga-tetangga kita yang Tionghoa. Lantas kalau lagi hari raya Imlek, keluarga saya mendapatkan kue keranjang, kue dodol merah itu dari mereka. Itu berlangsung bertahun-tahun sama. Tiba-tiba datang manusia antah berantah dari mana tahu mengajarkan kita tentang toleransi dan pluralisme. Sambil menyatakan kami NKRI, kami Pancasila, terus menyatakan lo kadrun. Saya heran, ini udik dari mana ya? Gitu. Ini udik dari mana gitu? SMA-nya di mana orang-orang ini? Gitu. Mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh, dan mereka-mereka itulah yang merusak kebinekaan kita sebenarnya. Betul, kemajemukan sambil kita mengambil Pancasila sebagai bemper. Betul. Ini kan rusak kita bernegara jadinya ini kan ya. Ini sebuah cerita yang kira harus kita gaungkan terus-menerus. Betul, betul. Tidak kembali kepada konteks Papua. Menurut kamu di Papua itu selain tadi kemajemukan, keharmonisan masyarakatnya, toleransi, apa sih yang menjadi persoalan besar secara kebutuhan di Papua? Kebutuhan dasar ya, saya rasa pendidikan itu adalah kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primernya pendidikan. Pendidikan dan kedua kesehatan. Kedua kesehatan. Karena saya betul-betul merasakan perbedaan pendidikan, kurikulum dan semuanya. Ketika saya dari SMP, saya lulus SMP, saya hijrah ke Surabaya, masuk di SMA Negeri 5 Surabaya. Kalau tidak salah sekarang tuh dia top 3 SMA terbaik di Indonesia. Itu terbaik di Surabaya. Jadi betul-betul sistemnya tuh teratur. Semuanya tuh kamu harus diforsir. Saya di Papua ranking 1 dari SD sampai SMP kelas 3 tuh ranking 1 semuanya. Sampai di Surabaya turun, hancur. Karena beda banget kan. Standarnya beda. Standarnya beda, semua beda. Standar beda, kurikulum beda, fasilitas beda. Di sana kita pakai komputer satu orang satu. Di Papua mana? Gitu loh. Waktu zaman saya kira mungkin sekarang sudah lebih baik. Tapi maksud saya, sebaik-baiknya di sana tidak seperti yang ada di Jawa. Jadi mungkin menurut saya perlu diperbaiki pendidikannya dan orang-orang. Nah, media ini perlu membantu banget karena akhirnya guru-guru yang harusnya mungkin mereka tuh dulu kalau seandainya Papua tuh diberitakan Papua tuh harmonis, Papua tuh ini itulah baik, toleransinya tinggi. Mungkin mereka mau untuk ikut bantu pendidikan di sana. Sekarang kan orang di Papua tidak banyak yang guru. Pasti kan lebih banyak dari Indonesia dong, bukan dari Papua saja gitu. Tapi guru-guru yang dari Indonesia ini kan menolak. Dari luar Papua maksudnya? Iya, Indonesia tuh maksud saya dari luar Papua. Dari luar Papua. Menolak untuk ke sana karena kan media sudah memberitakan hal-hal yang selalu, I'm sorry to say this, tapi kan yang negatif aja tentang Papua. Orang udah takut gimana kalau istri saya ngajar ke sana, suami saya ngajar ke sana. Nanti keselamatannya bagaimana, ininya bagaimana. Jadi akhirnya jadi pemberitaan itu membangun jarak psikologis. Iyalah pasti Ami, itu sangat-sangat otomatis terjadi. Akhirnya kan walaupun memang kita punya guru, kita punya sekolah, tapi kan tidak sebanding dengan murid gitu loh. Jadi, jadi umur sekolah lebih banyak daripada umur ngajar. Akhirnya kan mau tidak mau di Papua tidak banyak diambil dong dari luar Papua. Tapi kan sekarang luar Papua pun menolak. Karena pemberitaan media, oke, fine, mungkin bukan cuman
berita ya, tapi kan yang viral-viral selama ini kan selalu yang kurang baik gitu. Jarang ada yang baik yang viral gitu. Dan Indonesia nih cepat banget, bangsa Indonesia ini menurut saya cepat banget termakan oleh hoax atau termakan oleh berita yang negatif. Suka tuh mereka. Jadi akhirnya kan nempel yang tadi kita obrolin ya, meme-nya itu tuh nempel. Orang Papua pakai koteka, langsung saya ditanyain sampai hari ini tuh masih ada yang tanya, di Papua pakai baju nggak Mbak? Saya bilang, kok lihat saya pakai baju kan tidak? Gitu kesel kan maksudnya. Teman-teman ngopi bareng, ini dalam konteks bernegara, dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, memang kita kenal bahwa bad news it good news. Yeah. Akan tetapi hal-hal semacam itu, walaupun demi rating sekalipun, tentu saja kebersamaan persatuan NKRI menjadi yang harusnya dijaga, menjadi utamanya. Betul. Bukan bagaimana mengangkat beritanya. Betul. Itu. Dengan demikian maka efeknya ternyata sangat jauh ya. Betul. Efeknya itu membuat jarak psikologis sehingga orang untuk mengajar ke sana pun menjadi berat. Betul. Ya. Dan kemarin lagi ada cukup lumayan patut disesali ketika seorang menteri bicara bahwa dia marah-marah, dia katakan saya akan kirim kamu ke Papua. Saya nggak begitu jelas maksudnya apa. Saya bikin itu. video untuk tanya dia. Saya benar-benar ngomong bikin video dan saya tanya, tolong sampaikan landasan Ibu ngomong seperti itu gitu. Tapi tidak, memang saya rasa sih memang sengaja untuk tidak dibahas ya, karena pasti panjang gitu. Cuman kayak maksud saya, bagaimana rakyat biasa aja tidak diskriminasi dan rasisme kepada Papua? Menteri aja kayak gitu, Ami, sorry. Teman-teman ngopi bareng, itulah kalimat yang sudah sangat lugas. Kalau pejabat-pejabatnya seperti itu, apalagi rakyatnya. Dan memang kayaknya standar moral kita harus dikaji ulang. Betul. Ini. Jadi memang teks Pancasila itu bukan hanya dibacakan dalam upacara sebenarnya. Betul. Harus mengalami rekonstruksi agar mengalami internalisasi ke setiap orang. Betul. Kayaknya kayak gitu ya. Betul. Karena selama ini hanya menjadi wacana sebagai alat propaganda yang tidak dijadikan sebagai perilaku. Betul. Alfa, ini semakin menarik nih Alfa ya. Tadi kamu cerita tentang pendidikan. Bagaimana tentang kesehatan di Papua? Ami, kakak saya dokter ya. Kakek saya dulu tuh di bidang kesehatan dulu mantri, tapi dilihat seperti dokter karena di Papua kan dulu tidak ada nakes ya. Kakek saya dulu adalah sosok yang pertama kali di Freeport. Jadi ketika waktu zaman Freeport buka, kakek saya itu orang yang dipercaya untuk melegalisasi dokumen ketika mereka tuh lulus tes kesehatan untuk masuk ke Freeport. Kakek saya. Jadi boleh disebut nama kakek kamu? Z. Buevar. Z. Buevar. Iya, dari Sarmi, Takar, Jayapura. Ya, supaya kalau kita bicara ada datanya. Ya. Kita bukan bagian dari sana kalau bicara lebih dulu, datanya belakangan, yang kemudian datanya pun hoak atau tidak valid. Tidak valid. Tidak akurat. Nah, ini beda. Ini acara ngopi bareng dengan Ki Salifah, datanya harus valid. Kira-kira gitu. Jadi turun-temurun itu kami keluarga medis ya. Jadi saya tuh lihat gitu perjuangan keluarga saya untuk membantu orang-orang yang sakit dan lain-lain. Di Papua itu jarak rumah ke rumah sakit atau ke klinik itu jauh banget. Tidak merata gitu, Ami. Sehingga disinilah timbul tingkat mortalitas ya, meninggal itu lebih tinggi banget. Apalagi orang-orang yang mau melahirkan gitu. Iya. Udah kerasa sakit, astagfirullah, dari rumah ke klinik atau rumah sakit jauh banget. Belum jalannya Papua tuh gini. Itu kalau dalam kota. Ada yang tinggalnya kan di pantai, yang harus nyebrang pakai perahu, yang tidak fasilitas untuk nyebrangnya aja susah. Jadi pakai perahu, berapa jam untuk nyebrang nih? Ya kadung melahirkan dong, kadung tidak tertolong dong gitu loh. Jadi menurut saya perlu banget nih perhatikan kondisi kesehatan, kondisi rumah sakit, klinik harus merata, harus dibanyakin. Harus dibanyakin. Itu yang saya pikir yang mendasar dulu deh, nggak usah deh neko-neko kita mau rubah sana sini yang jauh-jauh, nggak usah. Yang kebutuhan primer dulu deh, pendidikan dan kesehatan. Ini dulu deh yang kita harus rombak dulu. Iya.
Saya kira ini bukan sorry, kepada... Sorry, saya tambah dulu. Orang selama ini ngomongin Freeport ya, Ami. Ngomongin Freeport sana-sini. Tapi saya tuh lihat dengan mata kepala, kakak saya tuh dokter di Freeport. Sorry, Freeport tuh ngelihat banget orang-orang yang sakit. Diangkat pakai helikopter, dibawa ke rumah sakit. Freeport, kalian tidak suka sama Freeport, I'm sorry, ini kenyataannya. Mereka faktanya seperti ini. Jadi kalau ngomongin Freeport sama kami yang tahu banget kondisi ini, ya udahlah, memang mungkin ada kekurangan dan kelebihan. Tapi untuk kesehatan dan keselamatan hidup di Timika, di daerah 7 suku ya di Timika itu, mereka itu benar-benar yang ngelihat banget. Kakak saya kan sampai masuk kampung, pegunungan, pedalaman untuk berobat orang kan. Ini dia benar-benar tahu, jadi dia tuh benar-benar yang belain. Lo jangan ngomongin Freeport depan gua macam-macam ya. Gua tahu banget itu dia kayak gimana, bantu orang Papua kayak gimana. Apa sih, menyelamatkan nyawa mereka dengan caranya, dengan pakai helikopter, ada apa-apa dari atas turun ke bawah dengan helikopter. Naik mobil kan mati di jalan, kelamaan. Dia rela membeli untuk apa sih, bahan bakar untuk helikopter untuk turun bawa masyarakat yang sakit atau untuk naikkan masyarakat yang sakit, dia rela. Jadi memang kasih sayang orang Papua terhadap Freeport itu beda banget, apalagi yang dari Timika. Jadi kalau ngomong tentang Papua, tentang Freeport ke saya kayak, oh lo diem, lo tinggal di sana nggak? Ada orang di sini berani-berani yang ngomong tentang Freeport jelek sana sini. Saya bilang, Anda pernah tinggal di sana? Kalau tidak, Anda diam. Saya tinggal di sana, saya tahu bagaimana mereka. Jadi persepsi tentang Freeport yang dalam pola pikir kita di luar Papua adalah menguras kekayaan alam kita. Tetapi bagi teman-teman yang tinggal di Papua, Freeport adalah contoh langsung bagaimana mereka punya pertanggungjawaban sosial. Betul, pertanggungjawaban sosial. Selain mengelola sumber daya alam sana. Dan tentu saja bagi masyarakat, apa yang dia dapat, yang dia lihat, itulah yang dirasakan, itulah yang teraktualisasikan di hati dan pikiran mereka. Gitu ya. Artinya bahwa apapun ceritanya, Freeport terlihat memiliki sensitivitas di dalam membantu masyarakat. Sangat membantu masyarakat, apalagi dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan. Nah, selama ini memang kan kalau yang saya baca ya, infrastruktur yang dibangun di Papua kan luar biasa. Itu tidak termasuk dalam konteks kesehatannya ya, belum ya? Memang sudah lebih banyak, betul Ami. Tapi kan harus disadari bahwa Papua itu bukan terpusat gitu ya Ami. Itu kan Papua tuh mencar kan orang-orangnya gitu loh. Oke, supaya teman-teman ngopi bareng bisa memahami, Papua kan ada dua, satu Papua Barat, Papua Barat. Ya. Tapi secara keseluruhan, masyarakatnya tuh tinggal tidak terpusat di satu tempat. Dia mencar. Contoh kecil aja deh, Jayapura ya. Jayapura itu dari turun mendarat itu di Sentani. Tapi kotanya kan di Jayapura. Itu berapa kan sekitar 55 km. 55 km? Iya, sekitar 50 sampai 55 km. Cuman kan dari Sentani ini ada klinik atau apa, tapi kan mungkin kadang-kadang pas ke sana penuh. Ini kan untuk sampai ke yang ada kliniknya lagi atau rumah sakitnya lagi itu jauh banget, baru ketemu. Iya, jalanannya begini lagi, naik turun belok-belok gini. Maaf, kalau ada orang yang mau melahirkan kan susah gitu loh. Jadi menurut saya di sepanjang ini harusnya tuh ada beberapa klinik atau bidan lah, saya nggak, anyway, pokoknya kesehatan. Pokoknya akses kepada kesehatan ya. Ya betul. Teman-teman ngopi bareng, ini aspirasi dari teman kita, dari yang tahu dan kenal betul karena dia lahir dan besar di sana tentang apa dan bagaimana Papua. Selain apa yang diberitakan di media-media kita tentang banyak hal, tetapi juga dia menceritakan tentang kebutuhan mendasar daripada masyarakat Papua. Pertama tadi tentang pendidikan secara kesetaraan dalam soal mutu, kurikulum dan lain-lain sebagaimana lainnya. Dan yang kedua adalah akses kepada kesehatan. Saya kira ini tidak hanya di Papua, problem besar kita di mana-mana terjadi, gitu kan. Dan kita banyak sekali daerah-daerah yang paling ujung perbatasan itu. Saya kembali lagi saya memahami itu semua karena saya memperhatikan video-video yang dikirimkan oleh adik-adik kita dari Indonesia mengajar itu. Dan bukan hanya itu, saya juga kadang merinding juga bagaimana mereka bercerita tentang kehangatan di sebuah tempat. Saya ingat sekali terkait dengan persoalan perbedaan keyakinan. Kalau tidak salah daerahnya itu di Sulawesi. Jadi di sana masyarakatnya tidak mengenal orang yang beragama lain kecuali masyarakat Islam.
Lantas di sana dibutuhkan orang lain, kata yang pengajar pertama, untuk dikirimkan agar mereka mengenal orang di luar agamanya. Lalu oleh Indonesia Mengajar, dalam hal ini kan Anies waktu itu ya, dikirimlah guru yang bukan agama. Yang bukan. Apa yang terjadi? Setiap minggu warga di kampung itu mengantar dia ke kota lain terdekat yang ada gereja. That is so lovely. Betapa keberagaman itu diterima dengan apa adanya gitu. Betul. Dan ketika keberagaman itu dipertanyakan, ketika keberagaman itu malah dijadikan sesuatu hal yang ini, it's not funny. Kayaknya ini tidak relevan gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah bingkai persatuannya. Betul. Kan? Bukan kebinekaannya, karena kita lahir memang sudah bineka. Betul. Exactly, yes, itu betul banget. Jadi ada hal yang salah dalam pola pikir. Nah, saya kembali ingin kepada pola pikir ini. Betul. Kamu punya tujuan menjadi, saya baca ya, menjadi menteri. Saya suka dengan orang yang secara terbuka menyatakan punya cita-cita pengen jadi menteri. Bukan untuk menduduki jabatan yang istimewa. Bukan. Dalam rangka apa ini? Saya ingin membuat perubahan, Ami. Kalau kita mau perubahan, kita harus mulai. Dan kalau kita tidak suka sama sesuatu hal, kita ubah. Kalau kita tidak bisa ubah, jangan komplain. Oke. Jadi saya nggak komplain, tapi saya mau bikin perubahan. Saya pikir perubahan yang paling dasar di Indonesia itu balik ya, Ami, pola pikir. Pola pikir. Pola pikir tuh akar dari semua masalah di dunia ini tuh pola pikir. Akar dari semua masalah di dunia ini. Menurut saya, cara pandang, maksudnya intinya pola pikir, cara pandang ya. Ya. Dunia ini luas, Ami. Begitupun harusnya pola pikir. Tidak boleh cuma satu doang kita lihat dari sudut satu, tidak bisa. Indonesia aja sudah banyak banget majemuk, apalagi dunia ini gitu. Jadi maksud saya jangan terlalu gampang melihat sesuatu tuh, jangan telan mentah-mentah. Dengar sesuatu tuh jangan telan mentah-mentah, jangan dong. Berlakulah supaya adil. Coba untuk kalau ada dengar gosip sana sini atau cerita sana sini yang negatif-negatif, panggil orang yang pernah di sana, tanya mereka. Lihat sisinya juga, jangan cuma langsung telan gitu. Jadi saya pikir saya harus besar-besaran bikin ini gitu. Jadi saya pengen jadi menteri karena menurut saya kan menteri itu powerful ya, Ami. Kalau saya bilang saya pengen ngerubah tuh pola pikir semuanya, kan harusnya jajaran dengerin saya dong gitu. Jadi itu saya pengennya. Dalam hal kebijakan. Kebijakan. Oke, teman-teman ngopi bareng, apa yang dikatakan Olfa ini punya alasan yang jelas dan kuat sebenarnya. Kalau kita kan sama-sama aktif di banyak hal. Ya. Melakukan sesuatu kegiatan-kegiatan positif tentu saja itu bermanfaat buat orang banyak. Tapi apabila kegiatan itu dilakukan dengan kebijakan, Betul. Dan yang sifatnya kebijakan dari pusat, itu kan masif. Betul, exactly. That's exactly my point why I want to be a minister. Itu tujuannya. Karena kan bisa masif, Ami. Bisa masif. Media dan sana sini kan bisa langsung menyebar kan. Kalau menteri yang ngomong, mana yang nggak liput? Semua liput kan. Semua liput. Masukin, iya. Dan jadi kamu punya orientasi memasuki dunia politik. Iya, insya Allah 10 dalam benak kamu itu merubah pola pikir. Merubah pola pikir. Contoh kecil saja, Ami ya. Saya telepon Ami tidak jawab nih, Ami. Saya ada 2 orang ya, taruhlah saya Olfa dan Olvita gitu. Olvita mungkin bakal mikir, kok kenapa sih dia nggak jawab, kesel banget, gini, pokoknya negatif. Saya bakal pikir, oh mungkin lagi istirahat. Ini aja udah beda banget cara pemikiran dan cara mengatasi satu kondisi kan. Iya. Jadi pandangannya kan harus luas gitu loh, bukan cuma satu ini doang. Kenapa sih dia nggak jawab telepon gue? Nggak bisa gitu. Mungkin ada sholat, mungkin jadi kita sendiri yang memutuskan bagaimana kita mau berpikir gitu loh. Itu contoh yang sederhana, Iya. yang tidak punya tidak punya resiko. Iya. Saya ingin membuat kamu contoh yang punya resiko. Rasisme itu kan soal pola pikir. Terima kasih, yes. Kita lebih baik bicara terbuka Betul. daripada yang normatif, yang tidak menyinggung siapa-siapa, Iya. tetapi juga akhirnya tidak berarti apa-apa. Betul. Lebih baik kita melakukan sesuatu, menyatakan sesuatu yang membuat orang ngeh terhadap Iya. konteks ini. Benar. Nah, dalam hal rasisme ini, apa yang kamu lakukan selama ini? Kan kamu katakan tadi kamu mengalami rasisme itu. Iya. Apa yang kamu lakukan selama ini untuk melawan hal semacam itu? Waktu pas saya masih remaja, terus terang saya marah. Kayak saya bisa yang kayak, ngomong apa lu gitu.
Saya dengan emosi karena terlalu sering ya Ami, apalagi pas saya di Surabaya pindah ke Jawa yang saya benar-benar berbeda. Saya warna kulitnya coklat, saya ngomongnya Indonesia banget kan, orang Papua tuh bahasa Indonesia bagus banget kan. Tapi ketika saya di Surabaya, orang Papua bahasa Indonesianya bagus banget. Bagus banget Ami. Apa sebab? Itu wallahi saya nggak tahu. Tapi Ami ke pelosok manapun, Ami berbicara dengan orang pasti bisa bahasa Indonesia. Ami tanya lagu Indonesia Raya pasti bisa nyanyiin. Saya di depan, saya waktu di Surabaya, Ami, di depan rumah saya udah cerita ini juga. Itu tidak bisa pakai bahasa Indonesia, dia benar-benar Jawa. Ini bukan kejelekan yang saya bilang, tapi maksud saya segitunya Papua gitu loh. Jadi kayak, apa ya Ami, begitulah. Iya, kembali lagi ke soal rasisme ini. Iya. Apa yang saya pernah, ya saya lakukan. Jadi kayak pas saya di rasisme itu, saya pernah sekali, ini kejadian baru-baru ini. Iya. Sekitar 1-2 tahun lalu, saya pas lagi di Indonesia, belum di Amerika. Lagi pulang ke Indonesia. Saya dibilang monyet di mall. Saya ingat banget sebelum kita semua pakai masker ini ya. Jadi dia anak kecil mungkin umur 10 tahun. Dia bilang saya di kamar mandi. Dia sama ibunya. Mama lihat monyet, hihihi, ketawa. Mamanya juga ketawa. Saya pas mau keluar, tapi saya ingat, saya dengar mamanya ketawa nih. Saya balik, saya permisi Bu. Barusan Ibu ngetawain saya. Saya langsung tanya Mi. Semakin besar saya semakin berani untuk membela diri, karena saya pikir selama saya caranya benar, saya tidak kekerasan kan. Tapi saya ingin pertanggungjawaban. Dan itu tidak hanya kamu, Natalis Pigai dan lain-lain juga mengalami hal yang sama. Dan saya pikir secara saya benar, saya tidak melakukan kekerasan. Saya pengen tahu landasan apa kamu membenarkan anak kamu ketawa saya waktu dia bilang monyet kan. Terus saya bilang, Ibu barusan Ibu ketawain saya waktu anak Ibu bilang monyet. Dia diem, dia kaget mungkin ya. Saya berani banget nanya. Dia benar-benar diam 1000 bahasa. Saya bilang, Ibu tahu nggak? Ibu harusnya bilang sama anak Ibu bahwa tidak boleh ngetawain saya. Tidak semua orang terlihat seperti Ibu dan anak Ibu. Ada orang lain yang kulitnya hitam, atau mungkin coklat, ya sekarang bilangnya coklat, dan rambutnya keriting. Tidak semua orang tampak seperti Ibu. Tuhan itu menciptakan orang banyak banget Bu. Tolong Ibu edukasikan diri Ibu dan anak Ibu. Terima kasih, saya tinggal. Dia begini, melongok ngelihat saya. Saya nggak peduli. Sekarang saya gitu Ami, kalau ada yang ketawain saya atau enggak, kalau ketawain masih dari jauh, saya pikir oh mungkin dia kagum dengan rambut saya yang gede. Jadi saya positif aja, pola pikirnya saya ganti. Kalau menurut saya eksotis. Jadi saya pikirnya walaupun orang ngelihat kan, ada orang ngelihat kagum, ada orang ngelihat gitu kan. Jadi saya pikirnya anyway, selama saya tidak dengar, saya tidak akan apapun. Tapi kalau saya dengar, saya langsung datangin, permisi tadi kamu bilang apa? Saya pasti gitu. Oke, itu kan yang individual ya, yang langsung direct. Iya. Kalau yang secara media, kamu lakukan cerita, apa? Iya, saya posting bagaimana saya didiskriminasi. Untuk merubah pola pikir itu. Saya bilang contoh kecil ya, misalnya didiskriminasi di dunia entertainment ini misalnya. Saya cerita waktu di media tuh Bu, itu viral banget salah satu postingan saya yang sampai berapa juta orang nonton itu. Saya dibilang begini, kamu cantik sekali, kamu dari Papua? Iya, kok bisa kamu cantik? Saya senyum aja, 1-2 kali saya senyum. Ketiga kali saya tanya, memang menurut Bapak Papua seperti apa sih? Yang ada di gambaran Bapak Papua seperti apa? Terus dia cuman, enggak gitu. Saya dibilang Ami sama salah satu PH di Jakarta, kamu tidak bisa main film di Indonesia. Saya dibilang kayak gitu, saya ingat banget di mana PH-nya. Dan sampai hari ini saya nggak pernah lagi casting di situ. Dia bilang, karena di Indonesia... Sorry teman-teman kalau gue terpukau terus ini karena cara bicaranya itu menarik gitu kan. Jadi kita mengalami keterpesonaan berbicara dengan Olva ini. Silakan Olva. Iya, terus saya bilang sama dia, dia bilang kan, kamu tidak bisa main film di Indonesia. Saya tanya, kenapa? Karena di Indonesia carinya Papua yang biasa aja. Dia bilang kayak gitu. Kamu terlalu cantik untuk Papua. Ini menurut saya bukan pujian. Anda tidak perlu bilang saya cantik dan menjatuhkan perempuan-perempuan Papua yang lainnya. Saya garis bawahi, Anda jangan memuji satu orang sambil menjatuhkan orang lain. Iya. Itu memang tidak menyenangkan. Iya. Jadi orang dibilang cantik malah marah, dibilang jelek juga marah. Saya bilang, oh enggak. Ini kalau di dalam bahasa Inggris dibilangnya backhanded compliment. Jadi kita dipuji tapi sambil menjatuhkan nembak yang lain. Iya, yang lain. Dia menyinggung yang lain. Terus saya bilang, Bapak mainnya kurang jauh, Pak. Okay. Bapak main ke NTT, ke Timur, ke Ambon, ke Papua. Lihat, orang Papua tuh cantik-cantik banget. Orang Timur tuh ganteng-ganteng banget. Ambon begitu, NTT begitu. Jadi jangan kayak gitu, Pak, ngomongnya. Sampai hari ini saya nggak pernah lagi, Ami, untuk mau casting tuh saya benar-benar pilih. Karena saya sering banget dikasih pernyataan seperti ini. Kamu kok Papua cantik banget. Lah memang menurut kamu Papuanya tidak ada yang cantik? Jadi saya kayak protes kan lama-lama. Ya. Saya ingin menarik lebih jauh konteksnya ya. Ini
tidak dalam rangka keagamaan, tidak. Tapi ada beberapa kali pernyataan tentang orang-orang yang berbicara tentang seolah-olah membela rasisme. Betul. Tapi sebenarnya dia sendiri yang rasis. Betul. Thank you very much. Jadi kembali lagi pernyataan seorang dosen pecundang namanya Ade Armando menyatakan bahwa Islam itu melahirkan terorisme. Di dalam Islam, kaitannya dengan Papua ini, seorang bernama Bilal, ya, budak hitam, betul, yang setelah kematiannya ratusan tahun, kita tetap mengaguminya, betul, karena dia mendapat kesempatan oleh Rasulullah sebagai muazin, betul, dan sejarahnya dia ditempatkan menjadi sangat istimewa. betul. Betapa Islam dari masih kita kecil sudah belajar tentang bagaimana melawan rasisme. Betul. Dan seorang Ade Armando menyatakan Islam itu menebarkan teroris. Jadi saya nggak paham dia itu dosen dalam konteks sebagai provokator atau dia itu dosen yang memang kebetulan dilindungi oleh penguasa karena sampai hari ini dia tetap aman. Betul. Padahal selama ini dia hanya menjadi provokator bagi bangsa. Jadi kenapa saya harus katakan ini, karena seringkali terjadi. Betul. Terutama kemarin tentang Akiditio yang 2 triliun itu. Yang dihabisi kan pribumi muslim. Dan ini nggak ada bedanya dengan yang dialami oleh kamu. Bagi teman-teman di kalangan muslim itu juga pun mengalami diskriminasi oleh mereka gitu ya. Nah sebenarnya dalam hal kembali kepada pola pikir, merubah itu semua dengan cita-cita kamu itu, kamu punya harapan Republik ini akan bisa melakukan itu? Saya punya harapan, betul. Tapi memang butuh orang-orang seperti saya. Ya. Yang berani speak up dengan cara yang baik ya Ami. Tidak, maksudnya tegas itu bukan harus keras kan? Tegas bukan harus keras. Ya, bukan harus kasar. Orang bilang saya, kalau saya speak up, saya kalau lagi live atau lagi ngobrol sama followers, terus tiba-tiba ada yang rasisin saya respon. Mereka bilang, Olva sabar. Saya bilang, sabar tuh bukan berarti tidak bisa bicara. Saya dimaki sama dia, dirasisin sama dia, saya kan tidak balas. Tapi bukan berarti saya harus diam saja, gitu loh. Jadi saya tegas dan sabar. Ada beda yang jauh antara sabar dengan takut itu bedanya betul, jauh. Iya, jadi saya bilang sabar dan tegas itu tidak ada hubungannya. Saya sekarang ini ngomong karena saya tegas, bukan karena saya tidak sabar. Bedakan dong. Ada orang, saya sabar tuh bukan berarti diam loh Ami gitu. Jadi kita kalau dirasiskan atau dimaki-maki, ya udah, tapi kan saya bisa ngomong tanpa saya harus maki dia gitu. Ini kan juga bentuk dari sabar saya. Saya kan tidak maki dia balik. Kalau saya maki dia balik, saya dibilang tidak sabar, wajar gitu loh. Cuman kan bedanya adalah saya ngomong balik tapi saya tidak dengan maki gitu. Teman-teman ngopi bareng, pembicaraan ini akan sangat panjang sekali dan mungkin akan banyak hal yang bisa kita gali, tetapi karena waktunya bukan saja sudah dekat, tapi memang sudah habis dan kita tidak sadar dengan pembicaraan yang menarik ini. Ini pembicaraan yang saya kira, Olva, terima kasih banyak udah datang di acara ngopi bareng. Terima kasih. Ini bukan yang pertama dan terakhir, tetapi yang pertama dan yang akan selanjutnya. Gitu kan? Pertanyaan terakhir, Olva. Ya. Pemimpin seperti apa yang kamu harapkan untuk memimpin Republik ini ke depan? Secara kriteria tentunya, tidak personal. Iya. Dalam hal kebutuhan terhadap Papua. Yang pertama memang dibutuhkan aksi ya, bukan janji, Ami. Yang aksi bukan janji. Iya. Janji tuh semua orang bisa, cuman bilang doang gitu. Tapi kalau untuk aksi kan tidak semua ya. Orang yang bisa, yang menurut saya tuh yang bisa dipercaya adalah orang yang ketika dia ngomong A, dia lakukan A. Jadi A, ngomong dan lakukan sama dengan. Sesuai antara perkataan dengan tindakan. Betul. Itu menurut saya, dan yang menurut saya jangan cuma dengerin media, turun ke bawah. Ke bawah, lihat tuh di sana, lihat di daerah-daerah yang terpencil tuh. Gimana hidup kita di sana, gimana sebenarnya di sana tuh seperti apa. Jangan cuma media bilang ini ngirim delegasi, jangan, turun dong, lihat sendiri gitu. Bila perlu mungkin tinggalkah di Papua 1-2 bulan, hidup dan orang di Papua supaya tahu gitu. Bukan cuma Papua ya Ami, mungkin yang daerah-daerah lain juga. Iya. Supaya yang betul-betul tahu yang apa yang dibutuhkan, apa yang dilihat di daerah-daerah yang masih tidak merata gitu loh. Jangan cuma terima laporan, enggak, turun ke sana. Gitu.
Oke. Terima kasih banyak Olva, teman-teman ngopi bareng. Sampai di sini pembicaraan kita tentang Papua punya cerita, dan kita beruntung sekali hari ini kedatangan Olva Alhamid yang tadi saya katakan bahwa kecantikannya tidak kalah dengan idola saya di masa lalu, Jennifer Beals. Dan kalau Anda yang belum pernah lihat Jennifer Beals, silahkan aja buka YouTube, akan banyak tentang siapa dia. Oke, kita akan bertemu lagi dalam acara yang berbeda dengan tema yang berbeda di acara Ngopi Bareng yang selanjutnya. Dan hari ini akan ada merchandise dari Siwon, dari Martua Hamid Regar kepada Anda. Silakan. Oke. Thank you.